Selamat datang di Nahaba Podcast. Untuk edisi hari ini ada tamu spesial yang udah hadir bareng sama kita dan kita bakal bahas tentang kesehatan bunda untuk hari ini. Jadi ada info penting dan menarik buat teman-teman, bisa saksiin kita di episode kali ini karena penting dan ini buat si ibu dan kali aja si ayah juga ikut ngerti. Udah kedatangan bareng sama kita, udah hadir dari Yayasan Amanah Kamome. Ada Bang Haikal sebagai psikolog klinis dan ada Bunda Emma sebagai koordinator di Yayasan Amanah Kamome. Nah, ini buat edisi hari ini nih Bang. Ini kita baru pertama kali juga ngebahas soal kesehatan bunda nih kan. Kesehatan mental tepatnya. Ya benar sekali. Soal kesehatan mental. Jadi bakal banyak kira-kira ya kita mau ngebahasin apa. Kita bisa lihat di sini teman-teman di kamera udah pada tahu. Bang Haikal udah siap dengan datanya sendiri. Jadi ada banyak yang penting buat kita bicarain hari ini. Gimana Bang? Kita mulai dengan apa nih? Kita mulai dengan pertanyaan pertama langsung atau mungkin bisa buat sedikit informasi buat teman-teman semua biar bisa lebih kenal dekat dengan Yayasan Amanah. Oke, mungkin Kak Emma silahkan terkait Yayasan Amanah Kamome ya. Ya. Oke, jadi Yayasan Amanah Kamome ini berdiri itu sejak tahun 2007. Foundernya itu adalah Ibu Poppy Amalia. Beliau adalah seorang psikolog. Dan beliau ini adalah founder dari Yayasan Amanah Kamome, seorang psikolog dan juga motivator. Jadi berkaitan dengan kesehatan mental untuk ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Jadi di yayasan kita ini kan memang tempat terapi atau layanan terapi untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi kami di sini berinisiatif untuk mengangkat tema ini. Jadi Ibu Poppy sebagai founder nanti akan mengisi kegiatan ini. Beliau juga sebagai keynote speaker di sana. Nah, di tanggal 22 Desember 2024 itu bertepatan dengan Hari Ibu. Nah, di sana juga nanti ada sesi sharing dengan Ibu Poppy Amalia, curhat, dan juga nanti ada terapi luka batin untuk orang tua atau khususnya ibu ya, yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Highlight dan videonya bakal segera kita upload sebelum tanggal itu, jadi pastiin buat teman-teman bisa hadir gitu ya. Iya, benar. Itu dia. Dan kita kayaknya langsung ke pertanyaan pertama buat yang udah penasaran dan kita bisa tahu seberapa pentingnya tentang kesehatan mental. Ini kita bakal ngebahas buat ibu ya. Iya, benar. Ini buat Bang Haikal ya. Pertama, gimana soal fenomena kesehatan mental sekarang lah? Oke, menarik nih kalau kita bicara terkait dengan kesehatan mental ya. Karena ada kata mentalnya nih. Mentalnya gitu, benar. Karena belum semua masyarakat itu bisa menerima gitu ya, bahwa selain kesehatan fisik ternyata juga ada kesehatan mental gitu. Bahkan WHO itu sendiri sudah menginformasikan bahwa sehat kita sebagai manusia itu nggak hanya sehat secara fisik, tapi juga sehat secara psikologis, jiwa, mental, dan juga secara fisik. Nah, tapi pada kali ini kita akan membahas terkait dengan kesehatan mental gitu. Nah, kalau kita bicara terkait dengan kesehatan mental, tentunya ini bukan hal yang tabu, hal yang baru, atau kesehatan mental ini berkembang semenjak boomingnya teknologi informasi, atau bisa tepatnya munculnya Gen Z, bukan. Kesehatan mental itu bukan suatu tren yang baru-baru terjadi, bukan, tapi jauh sekali sudah ada kesehatan mental gitu. Nah, kalau kita bicara terkait dengan kesehatan mental itu adalah orang yang sehat secara perilaku, emosional, dan pola pikir gitu. Karena berdasarkan dari data dari Global Burden of Disease GBD 2019 menunjukkan tingkat depresi perempuan itu lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki gitu, terutama perempuan yang memiliki anak berkebutuhan khusus atau anak istimewa gitu. Apakah hanya depresi saja? Bukan. Kalau kita bicara tentang masalah psikologis itu tidak hanya depresi, tapi beberapa data memang laki-laki itu, perempuan itu lebih rentan gitu, terutama memang yang perempuan yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Kenapa? Karena mereka itu kan mengalami tekanan baik sosial, keluarga, waktu yang banyak terbuang, dan lain-lain gitu. Bahkan
penelitian lainnya pun menunjukkan bahwa orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus juga rentan dengan kecemasan. Nah, ini kan penelitian secara global atau nasional. Nah, bagaimana dengan penelitian yang ada di Aceh, khususnya di Banda Aceh? Menurut penelitian lokal yang dilakukan oleh Ramlah dan Khalid 2021 menunjukkan bahwa 73% ibu yang memiliki anak autisme itu melaporkan mengalami tingkat stres yang sangat tinggi. Kenapa tinggi? Karena ada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah kurangnya pemahaman terkait apa itu anak istimewa atau apa itu anak ABK. Yang kedua, faktor dengan tidak adanya profesional yang memadai atau faktor tidak tersedianya terapi. Kalau di kota sendiri mungkin sudah banyak, tapi bagaimana kita orang-orang di Aceh, misalnya di luar Banda Aceh, misalkan di kabupaten, di daerah yang mereka itu tidak bisa jangkau gitu. Yang ketiga, dari penelitian yang dilakukan ini juga menyebutkan faktor tekanan sosial. Tekanan sosial ini yang kadang nggak pernah kebayang arahnya dari mana aja. Benar. Tetangga juga bisa. Benar. Triggernya itu kan benar tetangga atau mertua, atau mertua. Orang yang paling dekat dengan si ibu ini gitu. Jadi memang dinamika kesehatan mental khususnya orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus itu cukup kompleks sekali. Mungkin itu sekilas terkait dengan fenomena yang terjadi di Aceh khususnya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi itu emosionalnya pasti terpengaruh sekali, apalagi dengan dia tahu anak yang dilahirkan bakal jadi si buah hati gitu ya. Tetangganya tahu, keluarganya tahu, itu kayaknya biarpun orang di sekitar nggak omongin, secara pribadi kayaknya udah kerasa ya. Benar. Apalagi tipikal ibu yang overthinking. Overthinking dan juga memiliki luka batin atau inner child atau trauma di masa lalu. Membangkitlah trigger-trigger itu terkonek dengan pengalaman-pengalaman yang negatif di masa lalu. Jadi memang sebenarnya bukan anak itu kadang-kadang yang menjadi trigger, yang menjadi trauma, tapi dia sudah punya trauma sebelumnya. Dengan kehadiran anak inilah memunculkan trauma-trauma yang sebelumnya gitu. Itu. Tapi yang jadi tantangan emosional bagi si bundanya itu kira-kira tantangan emosional gitu ya. Pastinya tanpa kita mengatakan apakah mereka itu stabil emosional, sudah pasti tidak gitu. Pasti khawatirnya ini. Khawatir, benar. Kalau kita bilang secara emosional pasti tidak stabil. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin stabil, tapi menurut pengalaman praktek saya, mereka itu bahkan tidak membawa ke profesional di tahun itu. Misalnya begini, dia tahu misalnya anak orang tua ini berbeda dari anak kebanyakan. Ada beberapa kasus mereka nggak langsung bawa ke profesional, tapi mereka seperti merecovery dulu, deal dulu nih, siap dulu gitu ya, siap dulu. Ketika udah siap, baru mereka bawa ke profesional, baik itu ke psikolog klinis atau ke dokter misalnya gitu. Kalau kita bicara terkait tantangan emosional, ya pasti misalnya perasaan bersalah, ada feeling guilty, merasa bersalah gitu, merasa bersalah, aku tidak bisa menjadi ibu yang baik, tidak bisa menjadi orang tua yang bisa baik untuk anak-anak ini gitu. Selanjutnya juga punya rasa kewalahan. Kewalahan ini pastinya bukan hanya kewalahan fisik saja, tapi juga mental. Kewalahan misalnya dia harus bekerja lebih ekstra dibandingkan dengan ibu-ibu yang mungkin anaknya mungkin tipikal atau bukan anak istimewa gitu ya. Berarti itu bagian dari tanda-tanda stres. Tanda-tanda stres atau juga kehilangan waktu pribadi. Kehilangan waktu pribadi artinya apa? Misalnya nih dia seorang yang cukup ekstrovert lah bahasanya sekarang ya, atau dia cukup suka untuk pergi segala macam. Tapi dengan adanya anak ini kan dia harus lebih intens untuk ngerawatnya, benar Bang, merawat sehingga dia banyak waktu personalnya atau waktu pribadinya yang harus dia khususkan. Yang paling berat, yang paling mungkin yang menjadi paling utama adalah stigma negatif sosial. Nah, itu adalah beberapa trigger atau pemicu. Kalau misalnya kita katakan apa tanda-tanda yang lebih kompleks, misalnya masalah tidur, tidurnya menjadi berantakan atau tidak, pola tidurnya tidak benar, pola makan, menarik diri dari lingkungan sosial, misalnya dulu sering update story misalnya, sehari 10, sekarang tiba-tiba lenyap seperti ditelan bumi misalnya atau misalnya juga
pengaruh dengan dia tidak konsentrasinya menurun, performa kerjanya menurun, bahkan ada mimpi buruk dan lain-lain. Jadi mungkin itu bisa kita katakan sebagai indikasi bahwa ini tidak mental bunda ya, jadi tidak stabil. Ya, gitu. Yang seharusnya biasa kalau kita lihat bunda dengan kelahirannya kan dia lebih ke happy sebenarnya. Benar. Ya, ngerawat anaknya gitu. Benar. Ini kita balik ke Emma nih. Nah, sebagai koordinator tempat terapi anak kebutuhan khusus, apa yang bisa jadi tantangan yang sering dihadapi dari si ibu nih? Nah, kalau tantangan terbesar itu khususnya ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus, itu lebih ke perasaan lelah ya, secara mental dan fisik mereka. Jadi mereka ini merasa terisolasi gitu, kemudian juga kurang adanya dukungan, kemudian mereka juga merasa bahwa ini mental mereka itu seolah-olah mereka itu kuat kayak gitu. Nah, dan memang kayak harus kelihatan kuat terus. Nah, kuat kayak gitu kan. Jadi mereka itu kayak memendam. Nah, kalau seandainya terus-terusan seperti itu kan akan menjadi dampak ya, stres sendiri akhirnya. Akhirnya ya berdampak di anaknya itu sendiri. Seperti itu tantangannya. Nah, makanya seharusnya bunda ini itu lebih menyadari bahwa merawat diri mereka itu sendiri itu sama pentingnya dengan mereka merawat anak mereka sendiri. Ya, tapi secara naluri biasanya kalau ibu tuh dia bakal selalu lebih buat ini kan bunda. Kalau misalnya dia buat ngerawat si anak, biasa dia lebih mentingin si anak daripada diri sendiri. Nah, yang paling seringnya kan gitu ya. Benar. Rela berkorban kayak gitu ya. Maksudnya, tapi kan bunda juga harus bahagia ya. Bunda berhak bahagia. Bahagia gitu. Makanya perlu dukungan dari luar gitu. Seperti itu. Jadi dari Yayasan Amanah ini sendiri sebagai peran tempat terapi anak nih dalam mendukung kesehatan mental para ibu tuh gimana sekarang? Nah, jadi kan tempat terapi kita itu memang tempat terapi untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi memang bukan terapi untuk anaknya itu sendiri, tapi kita kalau misalnya di yayasan kita itu ibunya dulu nih yang kita terapi, benar kan Pak Haikal? Benar. Itu. Jadi kalau misalnya ibunya dengan mental yang sehat, secara emosionalnya juga bagus gitu kan, nah dia juga akan mendidik anaknya itu dengan penuh cinta. Makanya kita menciptakan lingkungan sosial yang inklusi di tempat kita. Di sana juga mungkin orang tua akan merasa lebih nyaman karena anaknya itu langsung ditangani oleh profesionalnya. Dan di sana juga ada komunitas ibu-ibu yang mereka tuh saling support sesamanya. Sebenarnya itu sih yang penting gitu. Karena kalau jadi misalnya, tidak merasa dikucilkan. Kadang kalau misalnya ada di lingkungan sosial yang luas, karena beda orang kadang jadi ngerasa kecil karena dia ngerasa beda. Nah, kan gitu biasa ya. Ngerasa gitu kan Bang, kalau misalnya kebiasaan secara psikologis manusia gitu ya. Benar. Kalau kita bicara psikologis, ada hal yang menarik juga Bu Emma yang kita dapatkan di lapangan, bahwa semakin orang tuanya itu sehat secara mental, itu progres anaknya itu akan lebih baik, akan lebih cepat. Kita nggak tahu benar atau tidak, tetapi yang kita simpulkan bahwa bukan anaknya yang cepat berprogres, tapi ekspektasi orang tua yang lebih realistis. Itu yang akan kita bentuk. Akan kita bentuk bagaimana orang tua ini bisa realistis. Karena kalau orang tua belum stabil secara emosional, tidak hanya bunda yang memiliki anak berkebutuhan khusus, tapi semua bunda-bunda yang ada di bumi ini gitu ya, bahwa harus memiliki ekspektasi yang realistis kepada anaknya. Kalau tidak, mereka tidak akan melihat suatu progres. Kenapa? Karena menuntut hal yang lebih sangat tinggi, tetapi hal-hal yang basic itu tidak terlihat. Makanya kesehatan mental bunda itu akan mempengaruhi progres anak, hubungan dia dengan pasangannya, dengan mertuanya, gitu ya, dan juga dengan sistem yang terlibat dengan dia. Berarti secara psikologis tadi yang Abang bilang bisa kita simpulin juga hubungan emosional dan hubungan dengan keluarga, juga support yang dia dapat itu penting buat ngebentuk mental. Sangat penting sekali Bang. Bagaimana? Jangankan bunda,
kita pun sebagai semua pun juga perlu dukungan gitu kan. Tapi realitanya tidak semua bunda yang dapat sokongan support dari pasangannya. Banyak yang kita temukan ya Bu Emma ya. Disitulah tugas kita. Kita bagaimana meyakinkan bahwa meskipun kamu self support, kamu bisa kok. Nah itu yang biasa kita lakukan. Kadang juga ada ini pernah dapat berita emang di media salah satu kasus bahwa karena si ibu ngelahirin anak yang berkebutuhan khusus, ya suaminya ninggalin. Akhirnya kan dia harus ngerawat sendiri. Kalau menurut abang sama kakak gimana tuh? Mungkin bagaimana? Dia kan harus ngerawat sendiri akhirnya. Ini karena ya kita baca di berita kan kita sebenarnya kasihan ke si ibunya nih. Selain dia yang udah ngelahirin gitu, padahal kan harusnya jadi anak berdua, tapi dia ditinggalin. Hak asuhnya jatuh ke si ibu. Dan akhirnya harus ngerawat ibu. Jadi double press mental nih. Si ibu harus punya kekuatan yang lebih lah buat ngejagain si anaknya. Gitu. Gimana menurut kakak itu gimana tuh? Mungkin gini ya, istilahnya udah jatuh ketimpa tangga lagi. Seperti itu ya. Mungkin gini, untuk ibu yang mendapatkan masalah seperti ini, itu pastinya mentalnya itu tidak sehat ya, kayak gitu. Maksudnya pasti ada bermasalah seperti itu. Satu sisi ya harus ada support system gitu. Meskipun dia tidak bisa ditinggalkan oleh suaminya, ya dia juga harus ada support system dari lingkungan yang lain seperti itu, mungkin dari pihak keluarganya itu sendiri gitu, sehingga si ibu ini juga bisa istilahnya bisa membersamai anaknya itu dengan penuh kesabaran juga, penuh dengan cinta gitu. Berarti kita kan nggak tahu gimana lingkungan di luar. Bisa jadi kan Bang, kalau misalnya di Banda Aceh dan Aceh lah lebih tepatnya, Marato memang ada ibu yang sekarang kondisinya seperti itu. Kalau misalnya udah kenal yayasan, udah bisa kenal lebih dekat, paling nggak dia bisa lebih ngerti lah apa kira-kira yang poin penting yang bisa didapat di yayasan buat mental si ibu nih misalnya. Kalau bagi Kak Emma misalnya, apakah dia bisa ngerasa punya teman atau gimana? Nah, karena memang kita di yayasan kita itu udah menjadi sebuah komunitas ya, keluarga. Paguyuban bisa kita bilang. Jadi memang kita itu di sana itu saling support, saling bantu, dan bukan hanya sesama orang tua saja gitu. Peran psikolog juga di sini itu kita memberikan edukasi ke orang tua tersebut yang memang membutuhkan. Jadi seenggak-enggaknya ketika memang ada lingkungan luar yang misalnya mengucilkan beliau gitu kan, nggak ada support yang positif di luar sana, jadi kita akan rangkul dari yayasan kita sendiri, akan memberikan edukasi gitu. Bahkan kalau dari Pak Haikal juga akan memberikan terapi ya, Pak Haikal ya gitu. Pak Haikal nih spesialisnya ya, harusnya nih ya. Kalau misalnya udah soal cara ngenalin psikologis orang, kayaknya Pak Haikal udah ini ya. Udah suhu ya. Gimana nih Pak Haikal cara nemuin dukungan yang tepat bagi kesehatan psikologis buat si ibu? Baik, mungkin sebelum saya jawab pertanyaan ini, saya mau meluruskan sesuatu dulu gitu ya. Tadi kan kita bicara bahwa terkait dengan kesehatan mental ibu. Nah, yang perlu kita pahami bahwa bukan berarti ibu nggak boleh sedih. Itu yang boleh kita garis bawahi. Ya benar nggak Bu Emma? Bukan berarti ibu nggak boleh kecewa. Bukan berarti ibu nggak boleh putus asa. Nah itu enggak. Itu adalah suatu emosional negatif. Itu adalah suatu hal yang lumrah, normal gitu. Perlu buat dikeluarin. Perlu buat dikeluarkan gitu. Bukan berarti orang bunda-bunda ini nggak boleh sedih sama sekali. Kan gitu ya Bang ya. Nah, karena kenapa? Tadi terkait juga dengan pertanyaan bagaimana mencari kalau misalnya tidak ada support system gitu. Berarti kan dia self support. Bisa aja self support itu, tapi prosesnya itu lama. Karena pada akhirnya setiap orang tua yang memiliki masalah apapun itu, khususnya yang anak berkebutuhan khusus, itu pasti lambat laun dia akan netral sendiri. Akan landai sendiri dengan emosionalnya. Kenapa? Karena ada 4 fase kesedihan kita manusia. Yang pertama itu ketika kita mengalami suatu masalah apapun itu, pasti semua orang tua akan denial. Semua bunda-bunda itu akan denial gitu. Menyangkal. Gak mungkin anak saya udah kasih nutrisi terbaik. Saya udah
meng-hire dokter terbaik selama kehamilan, nggak mungkin kita masih nggak menerima gitu. Dia akan melewati proses itu panjang sekali sampai dia masuk ke fase tawar menawar, bergening dengan diri sendiri. Apa iya ya? Apa iya ya? Benar sekali. Apa iya ya? Coba deh aku coba ke profesional. Udah mulai hunting nih. Udah mulai hunting psikolog, dokter, bahkan dukun itu sendiri. Nah, jangan dukun lah. Kita banyak yang menemukan kasus-kasus gitu ya, Mbak Emma ya. Oh gitu. Banyak. Di yayasan berarti ada yang emang udah pernah ke ada dan itu kita perbaikilah mindsetnya gitu. Yang ketiga itu setelah dia tawar menawar, dia akan mengalami fase depresi. Ketika dia sudah lebih realistis melihat suatu masalah dengan clear gitu. Adanya kehilangan arah, merasa terisolasi, merasa nggak punya potensi dan lain-lain. Dia akan melewati fase itu. Makanya ketika kita melihat orang yang seperti itu, tidak boleh juga kita sebagai manusia bilang alah lemah, itu aja nangis, itu aja cengeng misalnya ya, karena memang lagi di fase itu. Setelah dia melewati fase itu, akan ada di fase yang terakhir, fase acceptable, menerima. Nah, kapan psikolog itu berperan? Yang sangat bukan psikolog aja, tapi semua orang berperan. Dan lingkungannya juga. Itu ketika fase ketiga itu. Bahkan ada juga orang tua yang nggak mengalami fase ketiga depresi ini langsung accepted. Mungkin karena dukungan support system yang lain. Nah, apa yang bisa kita lakukan ketika memang sebagai orang tua memiliki bunda khususnya? Nah, kita bisa yang pertama itu diskusi dengan keluarga. Terbuka dengan keluarga, kita bagi peran, kita diskusi kelemahan saya apa, weakness saya apa, kelebihan saya apa, kita diskusi sehingga apa dari situ bunda tidak merasa sendirian. Ternyata ada sosok keluarga yang lain yang bisa mensupport dia, misalnya kakak, adik ipar, suami, adik dan lain-lain. Itu perlu kita komunikasikan. Yang kedua adalah dengan bergabung dengan komunitas. Komunitas apa? Bukan komunitas pecinta labubu, gitu ya. Tapi komunitas yang memang ada anak yang orang tua yang memiliki masalah yang sama, gitu. Dan itu terjadi di yayasan yang sedang kita kembangkan ya, Bu Emma ya. Tanpa kita sadar, kita nggak membentuk, tapi orang tua itu membentuk sendiri, gitu. Dan itu sangat bagus untuk bunda-bunda, apalagi bunda yang newbie yang baru bergabung gitu ya. Benar. Yang ketiga adalah kita perlu melakukan namanya coping stress strategy. Sesuatu yang bisa membuat kita lebih relief, misalnya dengan berolahraga, dengan memasak atau mengembangkan hobi, atau bahkan dengan kita mendekatkan diri kita dengan Sang Pencipta. Itu sesuatu hal yang bisa dilakukan secara mandiri. Tetapi kalau misalnya sudah parah, sudah tidak tertangani lagi secara personal, berarti tidak ada salahnya untuk konsultasi dengan profesional, ke psikolog misalnya ya, gitu. Jadi kita perlu pertama sekali adalah memahami dulu reaksi emosional kita. Mungkin itu yang bisa bunda-bunda lakukan ya di luar sana ketika memang mendapatkan atau mengalami kasus yang serupa gitu, Bang. Kadang-kadang kalau misalnya bunda yang baru ngalamin, tadi ada fase-fasenya tuh. Benar. Kalau bilang kan kadang buat menerima tuh susah tuh. Nyampe fase menerima susah. Kadang-kadang juga ada yang stuck sampai ya udah nyampe tahu realitanya tuh seperti apa. Jadi nggak dikonsulin ke profesional juga ada kan? Banyak sekali. Justru yayasan ini ada supaya mewadahi orang tua di luar sana kan. Iya benar. Gitu. Jadi kalau misalnya dari yayasannya sendiri nih, Kak Emma nih, apa sih upaya yang dilakuin dari Yayasan Amanah sendiri buat kedepannya kira-kira untuk mendukung para orang tua, khususnya ibu buat menjaga kesehatan mentalnya itu. Nah, jadi kan yayasan ini kan kita sudah punya hashtag nih, Amanah Kamome Peduli. Aceh banget nih sebenarnya. Jadi Ibu Popi ini kan founder ya yayasan kita. Nah, Ibu Popi ini sangat peduli terkait dengan kesehatan mental itu sendiri, khususnya ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Makanya kita ini akan berinisiatif menyelenggarakan itu seminar kesehatan mental bunda yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Nah, insya Allah nanti juga kita akan melakukan kegiatan-kegiatan berikutnya yang berupa
edukasi seperti itu ke bunda-bunda ini. Kemudian juga untuk menyadari masyarakat bahwa ayo kita sama-sama mendukung sebagai support system juga untuk keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus ini, bahwa mereka itu sangat perlu dukungan dari kita semua. Jangan pernah semacam ada pengucilan seperti itu, karena dukungan dari kita itu sangat berarti ya bagi bunda-bunda ini gitu. Karena mental yang sehat itu ya mungkin salah satu dari dukungan ini gitu, sehingga si bunda ini bisa merawat anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang seperti itu. Jadi gimana kalau misalnya kita bahas seberapa penting sebenarnya Hari Ibu, gitu kan? Nah, karena ibu sendiri buat ngerawat mental, dia ngerawat anak-anaknya juga butuh dengan high press gitu ya. Kadang-kadang kan kalau misalnya kebiasaannya si ayah pergi kerja pulang bawa nafkah. Memang itu bagian yang berat, tapi ada di rumah buat ngejagain anak juga sama beratnya kayaknya Bang. Ya, jadi gimana kalau menurut kakak nih? Hari Ibu. Hari Ibu ya, kebetulan Hari Ibu kan kita mengangkat temanya itu terkait dengan kesehatan mental ibu ya. Khususnya ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus seperti itu. Jadi pada kegiatan Hari Ibu ini kita bukan ngebahas masalah peran ibu semata, tetapi di sini seperti yang saya katakan tadi, kita lebih meningkatkan akan kesadaran masyarakat itu sendiri. Nah, perannya itu seperti itu. Jadi kita harapkan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus ini dapat support system yang bagus melalui seminar yang dia ikutin ini, dan masyarakat juga sadar akan keberadaan mereka seperti itu, sehingga mereka juga akan mempunyai mental yang sehat gitu, untuk ngedukung progres anak-anaknya. Ya, kita juga nggak pernah tahu sebenarnya Kak, siapa yang akan melahirkan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Benar. Kita nggak pernah tahu apa faktornya misalnya. Tapi kita sebagai masyarakat kan harusnya punya rasa dukungan yang sama, karena press buat si ibu ngerawat itu kan terlalu besar ya sebagai seorang ibu. Nah, gitu ya, sebagai langkah profesional kali ini bagi Bang Hekal nih ya. Bagi Bang Hekal gimana langkah buat promosiin kesehatan mental bagi si ibu? Baik, tentunya akan kita lakukan yang namanya psikoedukasi kepada masyarakat ya. Salah satunya yang paling terdekat itu Hari Kesehatan Ibu ya, Hari Ibu Nasional. Hari Ibu Nasional 22 Desember. Jangan sampai lupa. Karena ini memang langsung diisi oleh psikolog yang memang punya pengalaman yang luar biasa gitu, dan juga sebagai founder di Yayasan Amanah Kamome ini gitu, dan beliau bukan juga orang yang biasa, tapi beliau juga public figure, artis bisa kita bilang seperti itu ya. Jadi memang ini kesempatan yang sangat langka sekali bagi saya dan juga mungkin bagi kita semua gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin akan saya lakukan yang namanya psikoedukasi melalui sosial media. Kebetulan saya juga punya platform sendiri gitu, dan saya juga sering share terkait dengan kesehatan mental, atau juga dengan kita melihat momentum atau event. Misalnya ada Hari Peduli Autis Sedunia, Hari Bunuh Diri Sedunia, atau ada hari-hari yang lain gitu yang sekiranya itu relate dengan kesehatan mental, itu akan kita lakukan event. Yang kedua itu kita melakukan advokasi kepada perubahan kebijakan. Misal kita bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang terkait untuk menemukan benang merah nih. Apa yang program-program apa yang bisa pemerintah lakukan untuk mensupport dan mendukung secara aktif dan proaktif proaktif lebih tepatnya proaktif. Kebijakan apa, misalnya mendapatkan dispensasi misalnya untuk orang tua yang perlu merawat anaknya lebih intens, atau mendapatkan subsidi biaya, asuransi biaya misalnya karena memang seperti kita ketahui tidak memakan biaya yang lumayan juga, sehingga dengan adanya kebijakan begini banyak orang-orang yang di luar sana yang sekiranya mungkin tidak seberuntung yang tinggal di kota atau bagaimanapun itu bisa mengakses gitu, minimal untuk kesehatan mental bundanya lah gitu. Mungkin membuat program seminar, workshop atau training ke daerah-daerah yang memang masih tertinggal. Nah, itu akan terus kita upayakan gitu. Supaya apa? Supaya bisa
kesehatan mental ini bisa dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat Aceh, tidak hanya di kalangan tertentu gitu. Jadi ya kalau misalnya mau kita bicarain, ini sebenarnya jadi tanggung jawab pemerintah ya, jadi wakil kita gitu ya. Nah, gitu gimana pemerintah, dan ini juga kan udah pemerintahan yang baru ya. Benar. Pemimpin-pemimpin kita udah pada fresh semua nih, sampai wajah baru ya. Iya, wajah baru benar. Bupati, wali kota, gubernurnya dan presiden juga kita baru. Benar. Nah, kita lagi nungguin program-program barunya juga nih. Benar. Ya, efeknya harus. Semoga ada harapan baru juga. Itu ya penting, harapan baru ya. Harapan baru. Tadi dari Kak Emo bakal diselenggarain kapan tuh? Yang di Hari Ibu tepat di tanggal 22 ya, sesuai dengan 22 Desember 2024. Dilaksanakan di. Nah, kalau untuk infonya itu nanti bisa langsung cek di Instagram. Oke, kita bakal cek di sini. Kita bisa coba cek nanti ya. Kita bakal di thumbnail nanti bakal ada lah. Instagramnya bakal kita tag sini ya. Itu juga bakal ada nanti info-info terbaru seperti itu. Jadi ada beberapa ini juga kayak event selain seminar tadi ada nanti penampilan-penampilan inklusi dari anak-anak berkebutuhan khusus dari yayasan kita. Kemudian juga ada semacam market day nanti di sana. Jadi hasil-hasil karya mereka yang akan mereka display di sana. Ya, Yayasan Amanah Kak Momi, nanti bakal kita tag sini, oke? Oke. Nah, jadi bicarain tadi ada kata yang agak notice tadi ya, Bang ya. Hari bunuh diri sedunia tadi. Benar. Kayaknya ending dari ibu kalau misalnya nggak bisa ngontrol mental sendiri kan, yang kita takutkan kan ke situ ya Bang. Iya benar, endingnya ke sana. Kalau udah ke sana itu kan berarti sudah mengalami masalah psikologis yang berat, yang serius gitu ya. Gitu, misalnya depresi atau jenis diagnosa lainnya. Makanya kita sebagai profesional atau bukan nggak hanya profesional tapi semua kita masyarakat perlu memberikan promotif, preventif untuk orang-orang yang memang terindikasi atau mengalami kerentanan psikologis gitu. Tapi semua itu tidak akan terjadi kalau memang semua masyarakat itu bisa saling support, bisa saling mengerti. Karena tugas untuk merawat kesehatan mental nggak hanya profesional, psikolog, tapi juga semua kita kan perlu saling menjaga gitu, seperti fisik lah, gitu ya kan, semua itu satu kesatuan yang besar gitu, nggak hanya pribadi saja yang perlu dibina, tapi juga semua masyarakat ya, minimal keluarga lah Bang, minimal keluarga gitu. Keluarga ya, paling nggak ya support dari keluarga tuh harus sehat ya, harus sehat. There is no health without mental health. Gak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Ya karena semua tindakan pun dimulai dari mental. Benar. Tindakan kita awalnya dari mental kita. Kalau misalnya kita mentalnya kacau, kayak marah-marahnya jadi lebih sering ya. Meskipun badan kita seperti bodyguard misalnya Kalau ototnya di mana-mana nih. Tapi mindset atau pikiran Hello Kitty misalnya ya. Nah, itu kan juga nggak seimbang kan. Iya. Ya terakhir lah dari Abang buat para ibu ya. Buat dia bisa menjaga kesehatan mentalnya sebelum dia konsul ke Yayasan Amanah nih. Sebelum dia bisa konsul ya, buat mereka yang mungkin belum datang dan baru tahu dari podcast kita hari ini. Nah, gimana nih kalau misalnya dari Abang, biar mereka setidaknya bisa self dulu lah, self terapi misalnya ya. Oke, mungkin ini hal-hal basic lah, langkah awal atau penanganan awal gitu ya. Baik, mungkin sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bunda-bunda di luar sana yang sudah berjuang sejauh ini. Tentunya tidak mudah, tapi bunda-bunda semua khususnya yang memiliki anak istimewa sudah ada di tahap ini. Saya berikan apresiasi dulu ya. Luar biasa bunda-bunda seperti ini. Yang mau saya sampaikan adalah tetap terhubung dengan orang-orang positif. Orang-orang positif vibes. Dan boleh mungkin melakukan namanya cut off. Toxic perlu di cut off. Sekiranya lingkungan-lingkungan yang membuat emosional kita ke-trigger, dan itu mungkin bisa di cut off. Itu, dan juga mungkin menemukan menemukan support system yang baik dan benar gitu. Nggak hanya di keluarga, mungkin keluarga nggak bisa menjadi support system, atau dengan teman, dengan sahabat,
Atau juga bisa melakukan kegiatan misalnya meditasi, yoga, ya, olahraga misalnya, atau misalnya ibu-ibu kan misalnya zumba, ya, zumba, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya healing lah. Boleh healing tapi jangan hilang, ya. Kelamaan healing juga orang akan hilang, ya. Jadi memang semuanya itu harus sewajarnya saja. Mungkin itu hal-hal basic yang mungkin perlu diinikan. Saya mau menghimbau kepada, mungkin ini close statement saya, pastikan setiap bunda meminum 3 vitamin A setiap hari. 3 vitamin A. A yang pertama itu apa? Ya, A yang pertama itu aseptit. Aseptit itu apa? Kita menerima dulu. Kita menerima dulu anak kita yang berbeda dengan orang lain. Kita menerima dulu lingkungan kita. Kita menerima dulu semua orang-orang yang mungkin menyakiti kita. Kita terima saja dulu. Contoh kasus ini anak, kita terima aja dulu. Nah, setelah kita terima, maka minum vitamin A yang kedua. Apa A yang kedua? Afeksi. Kita berikan kasih sayang, kita berikan support, kita membersamai, kita dukung tumbuh kembangnya, dan kita hadir penuh. Bukan hanya sebatas hadir aja, tapi membersamai, bukan bersama aja. A yang terakhir apa? Achievement. Achievement itu apa? Baru kita boleh fokus kepada pencapaiannya, progresnya. Jangan terbalik, jangan achievement dulu, tapi afeksi sama aseptit belum. Kita belum menerima, tapi kita udah menuntut banyak. Nah, maksudnya bukan diminum 3 vitamin A, mungkin ini lebih diingat aja filosofi ini. Jadi kalau misalnya bunda, saya sering nanya di pasien saya, kok sedih hari ini, segala macam. Udah minum 3 vitamin A belum? Gitu ya. Biar jadi selalu ingat. Jadi selalu ingat. Aseptit, afeksi, achievement. Gak hanya untuk anak-anak yang istimewa, tapi untuk semua anak in general gitu. Bahwa kita perlu menerima perbedaan, unconditional love, memberikan support, dan baru fokus ke achievement. Kalau penerimaan kita udah bagus, emosi kita udah bagus, anak akan berkembang dengan lebih mudah, dengan lebih easy gitu ya, tidak ada merasa tekanan batin yang berlebihan ya. Mungkin itu sebagai stage crossman-nya gitu. Is okay to be not okay. Oke, keren ya. Itu juga harusnya direfleksi di setiap ibu ya. Benar. Idealnya seperti itu ya. Untuk setiap ibu. Dan Kak Emma yang udah lebih dekat sama para ibu nih, yang udah ada di yayasan, terus juga ngelihat gimana para ibu udah ngadepin gimana mentalnya si ibu. Dari Kak Emma lah. Gimana tuh? Apalagi bentar lagi kita bakal deket ke Hari Ibu nih. Jadi udah semua ibu bakal harusnya dirayakan di hari itu. Semua akan dirayakan. Benar. Ya, jadi untuk ibu-ibu yang mungkin berkenan dengan tema kita, ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus, tetap semangat gitu ya. Intinya bunda itu tidak sendiri gitu. Jadi kita selalu support. Nah, yayasan kita ini merupakan wadah di mana yayasan kita ini mempunyai program layanan terapi anak berkebutuhan khusus namanya Humaira Special Need Center. Jadi di bawah yayasan itu. Nah, di sini apapun keluhan bunda semua terkait dengan perkembangan anak seperti itu bisa kita konsultasikan di sini. Jadi ketika sudah terhubung dengan profesionalnya, maka bunda-bunda ini juga akan mendapatkan support system yang bagus. Apalagi di tempat kita itu juga komunitas ibu-ibu yang memang saling support gitu. Jadi jangan pernah berputus asa, tetap selalu semangat. Bunda berhak bahagia. Itu dia obrolan kita buat hari ini, dan semoga kita bisa, sebenarnya kalau misalnya ngomongin tentang bunda sebenarnya agak sedih ya. Ya gimana ya, panjang lah kalau misalnya mau dibicarain ya. Gimana di rumah sama lingkungannya harus menerima ya kan, karena ya kalau misalnya jadi bunda berat, beban mentalnya memang berat ternyata. Itulah kenapa Hari Ibu dulunya sebelum ada perayaan buat Hari Ayah kan kita cuma ngerayain hari Ibu nih. Karena dari dulu pun kita udah paham memang seberapa penting perannya si ibu gitu. Ya itu dia topik buat kita hari ini. Dan Nahaba berkolaborasi sama Yayasan Amanah Kamome hari ini, dan teman-teman jangan sampai lupa di tanggal 22 Desember nanti. Ya, betul. Ya itu dia pesan dari Bang Haikal tadi, kalau semua ibu
berhak bahagia. Gitu Bang. Benar. Ya, kita udah hadir Bang Haikal dan Kak Emma hari ini, dan nanti ya dari Yayasan Amanah Kamome juga bakal ada acara spesial di 22 Desember. Itu dia, semua ibu layak untuk dirayakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.